Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi. Halo, apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan saya, Fatur Rasi. Gimana kabar semuanya? Sehat semua kan? Meski masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19, Bapak berharap kalian semua berada dalam kondisi keadaan yang sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi tentang tenaga kerja. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu melalui teknik kombinasi pembelajaran daring, kalian diharapkan mampu menganalisis permasalahan ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi serta mampu secara kreatif mengkomunikasikan pengetahuan dan keterampilan secara jujur, penuh tanggung jawab, dan toleransi. Baik anak-anak, selanjutnya pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, ternyata ketenagakerjaan yang akan kita bahas pada kali ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ada yang tahu apa kaitan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketenagakerjaan? Baik, Bapak akan menjelaskan. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi yaitu kuantitas dan kualitas tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui bersama pada pertemuan sebelumnya, semakin tinggi kualitas tenaga kerja, maka nanti akan mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Nah, itu kalian sudah mengetahui apa kaitan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi terhadap ketenagakerjaan. Kalian ada yang pernah mendengar apa itu ketenagakerjaan? Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Adapun pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih serta hal ini sesuai dengan peraturan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1997. Sedangkan pengertian angkatan kerja adalah menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah berusia minimal 15 tahun sampai 63 tahun. Itu disebut dengan angkatan kerja. Akan tetapi tidak semua penduduk yang memasuki usia kerja termasuk angkatan kerja. Nah, pada selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang kesempatan kerja. Kesempatan kerja atau yang biasa disebut dengan demand of labor adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan atau lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja. Atau dengan kata lain, kesempatan kerja adalah lowongan kerja pada suatu perusahaan. Nah, anak-anak, kalian sudah mengetahui apa itu ketenagakerjaan, apa itu tenaga kerja, serta apa itu kesempatan kerja. Pada kesempatan selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Baik, untuk faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu ada 4. Yang pertama adalah pertumbuhan penduduk, di mana semakin tinggi tingkat pertumbuhan penduduk suatu negara, hal ini akan berakibat terhadap kesempatan kerja di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat jumlah pertumbuhan penduduk, maka kesempatan kerja akan semakin berkurang. Nah, faktor yang kedua adalah tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah akan berpengaruh terhadap biaya produksi perusahaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap jumlah kesempatan kerja di suatu perusahaan atau bahkan di suatu negara. Faktor yang nomor 3 adalah kondisi perekonomian suatu daerah. Kondisi perekonomian suatu daerah mencerminkan tingginya tingkat produksi di negara tersebut atau di daerah tersebut. Nah, kondisi ini akan berpengaruh terhadap jumlah kesempatan kerja di daerah tersebut. Dan faktor yang terakhir adalah kualitas dan produktivitas sumber daya manusia. Seperti yang kita ketahui bersama, tingkat kualitas
tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan berpengaruh terhadap tingginya kesempatan kerja seseorang itu sendiri atau sumber daya manusia. Selain itu, tingkat produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah akan semakin berpengaruh rendah terhadap jumlah kesempatan kerja sumber daya manusia. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, jenis tenaga kerja berdasarkan kemampuannya. Berdasarkan kemampuannya, tenaga kerja dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena pendidikan formal atau non formal yang ditempuhnya sebelumnya. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian di bidang tertentu yang didapat melalui pengalaman kerja seseorang. Nah, jenis tenaga kerja selanjutnya adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tentu kalian sudah banyak melihat jenis tenaga kerja yang nomor 3 ini. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan fisik saja. Nah, selanjutnya jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 dan 2 membagi jenis tenaga kerja menjadi dua macam. Yang pertama, jenis tenaga kerja jasmani, dan yang kedua, jenis tenaga kerja rohani. Nah, selanjutnya jenis tenaga kerja berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan, tenaga kerja dibagi menjadi tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Nah, Bapak telah menjelaskan jenis-jenis tenaga kerja yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Seringkali kita menjumpai pada saat ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan tenaga kerja di Indonesia. Adapun masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, diantaranya yang pertama, rendahnya kualitas tenaga kerja sumber daya manusia. Yang mana kita ketahui bersama, Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang sangat tinggi, tetapi tidak dibarengi dengan tingginya kualitas tenaga kerja itu sendiri. Hal ini berpengaruh terhadap perekonomian atau berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Nah, yang kedua, masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia yang nomor 2 adalah jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah kesempatan kerja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Bayangkan, setiap tahun Indonesia itu mengalami pertumbuhan penduduk, sedangkan jumlah kesempatan kerja yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pertumbuhan penduduk yang ada tiap tahunnya. Nah, itu merupakan masalah ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Yang nomor 3, permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia yaitu persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Dan yang terakhir adalah, nah ini yang paling familiar, adalah masalah pengangguran. Pengangguran mungkin ini menjadi permasalahan ketenaga kerjaan yang sudah ada sejak dulu sampai sekarang. Selanjutnya, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja suatu negara. Pihak-pihak yang dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri ada dua. Yang pertama, pihak pemerintah. Pihak pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di suatu negara. Salah satu diantaranya adalah yang pertama, peningkatan kualitas guru atau pengajar dengan sertifikasi. Diharapkan dengan pelatihan dan alokasi tunjangan akan meningkatkan kualitas tenaga kerja suatu daerah. Yang kedua adalah peningkatan materi pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang lebih baik. Seperti yang kita
terjadi pada saat ini. Banyak sudah peningkatan materi pembelajaran. Yang nomor 3 adalah pemanfaatan media belajar yang inovatif agar penyampaian materi yang mudah dimengerti dan dipahami. Pada pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sampai di sini. Meskipun kita masih berada dalam pandemi COVID-19, tapi jangan sampai kalian malas dalam belajar. Tetap semangat dalam menambah wawasan serta keahlian kalian. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jika ada materi yang belum kalian pahami tentang materi ketenagakerjaan, silahkan kalian cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.